Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham Antam dan Pegas untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Pegas. Saham Pegas hari Kamis kemarin naik 5% lebih ke harga 1450. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Pegas saat ini berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 sudah terkonfirmasi break, saat ini sudah berubah menjadi support di harga 1375. Sedangkan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1395 belum terkonfirmasi break. Tapi menarik untuk dilihat karena apabila Pegas berhasil break dari garis EMA 50, secara tren Pegas akan mulai membaik kembali. Dan kenaikan hari Kamis kemarin membuat Pegas berada tepat di resisten minornya di harga 1450. Jadi memang ini resisten, tapi resisten ini tidak kuat. Resisten lebih kuat ada di harga 1500. Dan untuk garis MACD sebelumnya sideways, saat ini telah mengarah ke atas kembali. Dan untuk data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hampir 6% ini ada akumulasi. Dan menariknya asing kembali masuk dengan jumlah besar pada tanggal 28 April kemarin. Dan satu minggu terakhir ini jika kita perhatikan asing kembali akumulasi saham Pegas. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Pegas masih ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten kuat terdekat di harga 1500. Jadi apabila teman-teman tujuannya trading jangka pendek, sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 atau di sekitar harga 1400, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Pegas masih gagal break dari harga 1500. Atau mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun menurut saya masih oke. Karena selama Pegas masih berada di atas garis EMA 150, secara tren jangka menengah Pegas trennya masih bisa di hold. Jadi trennya masih aman untuk di hold. Dan untuk tren yang lebih lama selama asing masih terus akumulasi dan Pegas berada di atas garis EMA 50 dan 150, Pegas saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 1600. Tapi jika kita perhatikan, dua kali Pegas mencoba untuk naik di atas harga 1600, paling dekat di bulan Maret kemarin berusaha untuk break, gagal break, turun kembali ke garis EMA 150. Dan pada November tahun lalu juga berusaha break dari garis resisten 1600 juga gagal break dan juga sama kembali turun ke garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman mau hold untuk target lebih lama, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Pegas juga masih gagal naik melewati harga 1600 ini. Karena apabila gagal break juga masih ada potensi untuk balik kembali turun ke garis EMA 150. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Antam. Antam bisa kita lihat hari Kamis kemarin naik 1% lebih ke harga 2600. Dan secara tren Antam memang 2 minggu yang lalu sempat turun dari sekitar harga 2900-an ke garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 2520. Tapi bisa kita perhatikan Antam masih kuat berada di atas garis EMA 50. Apalagi saat ini garis EMA 50 sudah berada di atas zona support di 2400 sampai 2500. Jadi memang untuk jangka pendek sudah mulai melemah, tapi untuk tren jangka menengah Antam masih bagus trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 2360. Tapi untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih mengarah ke bawah. Dan kenaikan hari Kamis kemarin memang candlenya menurut saya pribadi kurang bagus karena shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan untuk data broker summary, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat walaupun dari tanggal 19 sampai tanggal 26 terus bergerak turun, asing terlihat masih terus akumulasi saham Antam. Jadi asing memanfaatkan penurunan ini untuk average down di harga bawah. Dan pada saat kenaikan tanggal 28 pun asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah membeli saham di harga atas maupun harga bawah dan masih hold saham ini,
Menurut saya selama Antam masih berada di atas garis EMA 150, Antam masih sangat layak untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini entry dan pingin trading jangka pendek, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan Antam masih gagal naik di atas harga 2.700 sampai 2.800. Jadi apabila minggu depan Antam mulai bergerak naik, tapi pada saat menyentuh target harga 2.700 sampai 2.800 mulai terlihat melemah kembali, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 2.500 sampai 2.550 untuk entry-nya. Dan terakhir saya akan coba analisa saham TINS. TINS bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip dengan Antam. TINS juga sempat turun menyentuh garis EMA 50 dan masih bisa bertahan dan rebound. Jadi walaupun menyentuh garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1.775, secara keseluruhan TINS masih kuat berada di atas harga 1.800. Karena sebelumnya harga 1.800 merupakan support dari saham TINS. Jadi saat ini TINS ada dua support, yaitu satu di 1.800 yang sampai saat ini belum terlewati, dan di bawahnya support di EMA 50. Tapi secara tren memang terlihat TINS juga sudah terlihat mulai melemah. Apalagi hari Kamis kemarin ditutup turun 0,54% ke 1.855. Jadi saat ini TINS masih kesulitan untuk naik kembali di atas harga 1.900 yang merupakan resisten terdekat saat ini. Dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk TINS bisa kita lihat penurunan hari Kamis kemarin ada distribusi. Dan berbeda dengan Antam, TINS satu minggu terakhir ini asing terus keluar. Jadi berbeda dengan Antam yang asing masih terus akumulasi, TINS terlihat asing sudah mulai distribusi. Jadi harus hati-hati untuk saham TINS. Walaupun masih berada di atas garis EMA 50. Jadi TINS saya lihat masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 1.800 sampai garis EMA 50. Apabila teman-teman masih mau hold, masih bisa selama masih berada di atas garis EMA 50. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, apabila TINS ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 50. Jadi walaupun masih ada garis EMA 150, sebaiknya take profit dulu, dan apabila berhasil rebound atau bertahan di atas garis EMA 150 baru teman-teman re-entry kembali. Apalagi teman-teman lihat ternyata TINS minggu depan bergerak turun dan mulai banyak distribusi. Itu harus lebih hati-hati lagi karena potensinya TINS akan makin melemah. Jadi apabila teman-teman saat ini mau entry, tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 dan harga 1.800. Apabila masih bisa bertahan, teman-teman bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar harga 1.900 apabila memang masih gagal break. Tapi hati-hati apabila ternyata TINS minggu depan gagal bertahan di atas garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu. Jadi wait and see lagi, lihat apakah masih bisa bertahan di atas garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.